Saya sebagai moderator mohon maaf jika tak dapat keterangan dan diri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya hormati Bapak Ketua BAN, Bapak Sekretaris Bank dan Bapak Ibu asesor yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur ya hari ini kita diberikan kesehatan, kita amat juga kita dapat bertemu bersilaturahmi kembali walaupun tentunya secara daring, dan tak luput pula selawat salam buat Indonesia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma shalli ala Bapak Ibu asesor yang berbahagia, kami pada sesi keempat yang kita mulai, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang kemarin sudah dinyatakan sebagai asesor artinya setelah ini sesuai sampai Pak Sekretaris tadi sebagai institusi kami kita sudah mendapatkan asesor yang mudah yang terbaik, dan itu miliknya adalah milik BAN pusat ya. Artinya kalau ada kebutuhan dari pusat pendidikan bisa saja Bapak itu yang di provinsi Jambi diundang untuk melakukan pendidikan. Pada sesi ini, sesi keempat itu tentang pelaporan dan hasil tadi daring dan ini ada kami yang mengenal sumber, ada bertiga, ada Pak Francis Adi Satria Muhammad, saya sendiri Adi Putra, terus ada Pak Dr. Ansori. Kami tim di sini mungkin juga didukung nanti oleh semua kan itu akan bisa membantu Bapak Ibu terkait dengan materi ini. Yang pertama kami akan minta kepada kepada Pak Dr. Ansori untuk menjelaskan tentang laporan hasil investasi dari dan digital. Mungkin itu dari saya berikan waktu kepada Pak Satria untuk menyampaikan. Silakan Pak. Terima kasih. Kita sama-sama mengikuti. Silakan Pak Satria. Terima kasih Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua BAN SM. Maaf Pak, suara Bapak ini tidak bisa didengar Pak. Tidak dengar ya? Sebentar. Maaf, jelas Pak, jelas. Jelas ya? Oh, ada yang jelas Pak. Jelas. Ya, pokoknya nanti ada pengaruh sinyal ya. Ya, ditunggu aja Pak Istial, nanti akan berisi dulu. Saya ulangi lagi. Yang hormati Bapak Ketua BAN SM Divisi Jambi, Bapak Sekretaris BAN SM, Bapak Ibu rekan-rekan anggota BAN, Sekretariat BAN SM, mobil khusus rekan-rekan asesor yang hadir pada Zoom kali ini. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi ini dalam siang ini mudah-mudahan kita dalam budaya Allah. Salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu, kami punya waktu sebenarnya hanya lebih kurang 30 menit atau 45 menit. Kami bertiga nanti, saya dengan Pak Adi dan Pak Ansori, saya menyampaikan nanti mungkin kalau ada pertanyaan, saya akan sharing bertiga melakukan jawaban.
materi ini barangkali sifatnya hanya pengulangan apa yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Hanya mungkin kami ada beberapa modifikasi dan revisi dalam rangka memudahkan Bapak Ibu nanti menyusun laporan. Yang pertama dasar pemikiran ya, Mak. Jadi sekolah yang akan kita visitasi adalah sekolah yang sudah dianggap layak. Nanti Bapak Ibu akan melakukan asesmen kebutuhan dan sekolah yang dianggap layak, maka nanti kami akan menugaskan Bapak Ibu untuk melakukan visitasi. Nah, visitasi ini kegiatannya antara lain melakukan verifikasi, validasi, dan mungkin juga klarifikasi data dan informasi yang telah diisi oleh sekolah melalui sistem lalu dia tentu melalui beberapa alat penggalian data melalui wawancara, bisa observasi maupun telah dokumen. Nah, karena memang tahun ini mungkin atau kali ini kita sifatnya adalah materi, maka betul kata Pak Sedban, ini adalah kepiawaian asesor lah nanti untuk menggali. Karena kita tidak langsung ke sekolah, jadi mungkin hanya melihat dari kamera atau hanya mendengar informasi dari sekolah. Tapi memang asesor harus pandai nanti menangkap informasi yang kira-kira cukup atau yang masih kurang atau informasi yang kira-kira berlebih dan sebagainya. Ini barangkali tugas kita verifikasi. Tujuannya mendapatkan data informasi tentang kondisi sekolah atau madrasah. Untuk apa? Untuk menentukan status atau peringkat akreditasinya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, siapa yang dilibatkan? Nah, yang terlibat dalam pelaksanaan tugasnya adalah kami dari Ban SM selaku regulatornya, kemudian Bapak Ibu pelaksana dan sekolah sebagai objek atau tempat Bapak Ibu melakukan tugas. Jadi ada tiga yang kita libatkan nanti dalam kegiatan. Kemudian tanggung jawab, ya, Bapak Ibu, ada tanggung jawab Ban SM dan ada tanggung jawab sekolah asesor dan tanggung jawab sekolah. Untuk Ban SM dalam pelaksanaan visitasi nanti kami memantau, jadi akan memantau Bapak Ibu melalui sistem. Jadi melalui sistem. Nah, tapi karena memang nanti pelaksanaannya itu akan dikelola atau akan diterima oleh Ban SM melalui Zoom, maka pemantauan itu tidak hanya dengan sistema, tapi juga dengan Zoom. Oleh karena itu, kami berharap Bapak Ibu yang ditugaskan nanti ada salah satu asesor, apakah asesor satu atau tiga, nanti melakukan rekod, ya, merekam kegiatan selama visitasi 2 hari. Jadi nanti ada rekamannya, kita juga minta rekaman itu kita lihat bagaimana pelaksanaan visitasinya. Itu tugas kami. Sementara Bapak Ibu asesor adalah melaksanakan visitasi ke sekolah atau madrasah. Kemudian setelah selesai visitasi memasukkan data hasil visitasi ke sistemnya. Nanti akan dijelaskan bagaimana teknisnya oleh Pak Akta maupun Pak Zainal. Kemudian melengkapi dengan mengisi tentang berita acara pelaksanaan visitasi dan mengunggahnya kembali ke sistemnya. Setelah dipindai juga ke sistemnya dan melakukan hasil visitasi kepada BNSM provinsi. Dan terakhir, Bapak Ibu juga punya kewajiban menyusun rekomendasi hasil visitasi yang tadi bocorannya oleh Pak Sedban. Kalau kemarin kita berlatih rekom itu per bibir, maka kemungkinan nanti rekomnya itu adalah per komponen. Jadi tidak lagi per bibir itu per komponen, itu sederhana. Kemudian untuk sekolah, kewajibannya adalah menerima asesor, menyiapkan dokumen yang diperlukan, memberi kesempatan asesor untuk bertanya atau melihat dan sebagainya, kemudian mengisi berita acara, dan yang paling penting terakhir adalah mengisi kartu pendaftar proses visitasi. Ini kewajiban dari sekolah. Tema visitasi kita untuk tahun 2020 ini adalah visitasi yang cerdas dan akurat akan mewujudkan pendidikan berkualitas dan bermanfaat. Cerdas artinya Bapak Ibu tahu betul, pandai data apa yang mesti dicari, data apa yang mesti ditemukan. Sedangkan akurat adalah tahu kepada siapa harus menemukan data itu, atau di mana data itu ditemukan.
dua inilah nanti akan ditemukan hasilnya. Mudah-mudahan sekolah yang dikasih itu sekolah yang memperoleh hasil sesuai dengan datanya, sehingga hasil itu menjadi bermartabat buat sekolah. Langkah-langkah pelaksanaan visitasi Bapak Ibu. Pertama, nanti akan ada surat tugas dari BNSM. Kemudian Bapak Ibu menandatangani fakta integritas sama seperti yang kemarin dengan materi 6.000 di masing-masing aset dengan integritas. Kemudian juga mempelajari dia, dan nanti prosesnya sudah dimulai ketika asesmen. Itu nanti akan kita undang untuk menelaah dia melalui asesmen nanti disebutkan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu langsung ke sekolah untuk melakukan investigasi dengan menunjukkan surat tugas kepada kepala sekolah. Sekolah menjelaskan profil. Jadi ingat nanti ketika ketika kita mulai, kita pastikan sekolah sudah menyampaikan lebih dulu profil di sekolah. Kemudian asesor mengobservasi, yakni seperti apa yang tempat itu mengobservasi, mewawancara, kemudian menelaah dokumen yang diperlukan. Kemudian masing-masing asesor ini Bapak Ibu panduannya ini dalam POS 2020 mestinya nanti masing-masing asesor memilih 2 minimal kelas yang berbeda untuk observasi. Jadi kalau 2 itu nanti yang dipersiapkan paling tidak ada 4. Itu dalam panduan POSnya itu minimal 4 kelas. Jadi kalau 4 kelas itu nanti 2 untuk satunya dan 2 aslinya. Tetapi karena kondisi kita sekarang lagi posisi daring, saya pikir saya mungkin berpikir kita bisa melakukan seperti kita lakukan di program kemarin cukup 1 per asesor. Tapi ini nanti kita akan dalami lagi karena panduannya memang seperti ini, minimal. Jadi boleh lebih dari 2. Itu minimalnya 2. Kemudian yang ke-10, setelah selesai melakukan itu, saya melakukan verifikasi, validasi, dan penilaian kinerja yaitu SP berdasarkan data yang diperoleh. Jadi kita mulai observasi, wawancara, dan sebagainya. Kemudian masing-masing asesor melakukan penilaian kinerja. Jadi Bapak Ibu ini masing-masing individu dulu melakukan penilaian yang dia tahap awal. Kemudian setelah itu nanti setelah masing-masing sudah mendapatkan nilai, lalu tim itu berdiskusi untuk menemukan nilai rekonsiliasi, jadi nilai bersama, ya. Nilai hasil kesepakatan. Jadi bukan nilai rata-rata, itu nilai hasil kesepakatan antara A1 dan A2. Nah setelah itu Bapak Ibu baru menyampaikan temuan hasil investigasi kepada sekolah dalam temu akhir barangkali nanti. Tapi ingat tidak boleh memberitahu hasil penilaiannya. Itu hanya menyampaikan barangkali beberapa masukan yang diberikan dalam rangka perbaikan sekolah. Kemudian langkah selanjutnya masing-masing asesor mengisi nilai investigasi individu atau laporan temuan individu, dan ketua tim asesor mengisi nilai kelompok. Jadi ini sama seperti pelaksanaan tahun sebelumnya. Jadi ada laporan individu dan ada laporan kelompok, juga ada laporan hasil rekonsiliasi. Kemudian laporan kelompok dan dokumentasi dicetak dari Sesdena sama Bapak Ibu nanti setelah selesai Bapak Ibu print out, dicetak, ditandatangani, kemudian diupload lagi dan konsepnya diserahkan ke BNSM provinsi. Kemudian langkah berikutnya nanti kepala sekolah juga melakukan pengisi berita acara. Jadi berita acara ditangani oleh asesor dan kepala sekolah. Ya. Nanti formatnya ada Bapak Ibu dalam panduan. Langkah berikutnya yang ke-17, ketua tim masa mengunggah scan foto atau berita acara yang sudah ditandatangani oleh asesor dan Sesdena. Kemudian ketua tim mengunggah budaya rekapitulasi tim akhir juga seperti tahun kemarin sama seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketua tim mengunggah foto dokumentasi hasil visitasi. Nah dalam panduan sebenarnya jumlahnya sama dengan beberapa waktu yang lalu, di 4 foto sarana prasarana, 4 foto kegiatan madrasah, dan 2 foto temu awal dan temu akhir.
diunggah apabila asesor sudah menyelesaikan pengisian di sistemnya. Itu sama seperti kemarin. Jadi kartu kendali akan aktif dan dapat diakses setelah tim selesai menilai. Jadi kalau belum selesai menilai, itu bisa diakses. Kemudian langkah berikutnya, tim asesor menyampaikan laporan diskusi ke dan SM, revisi, dan SM akan pengecekan kelengkapan laporan. Kemudian dan SM juga mengecek kartu kendali melalui sistem. Itu yang dikirim oleh sistem. Itu beberapa hal langkah-langkah, nanti ada 24 langkah yang akan dilakukan oleh asesor dalam rangka menjaga diskusi. Kemudian ini teknik pelaksanaannya. Jadi karena memang kali ini polanya dari tadi hanya mengulang saja apa yang disampaikan oleh Pak Guru, maka untuk observasi kita bisa menggunakan dengan pola sinkronus atau asinkronus. Jadi langsung Bapak Ibu bergabung nanti ke dalam video conference pembelajaran. Jadi kalau ingin nanti memantau kelas belajar, langsung masuk ke situ, atau juga boleh ikut bergabung dalam grup khusus kelasnya. Nanti tergantung kesediaan atau tersedianya fasilitas yang diberikan oleh sekolah. Nah, kalau itu nanti tidak dimungkinkan, maka itu bisa mengambil langkah kedua. Jadi asinkronusnya, jadi melihat rekaman pembelajaran. Jadi yang dibutuhkan kan dari minimal sebenarnya 22, ya ada 4 rekaman itu. Tapi yang tergantung keadaan ya, Jadi karena kita dicoba kemarin kita mencoba dia saja sampai berasesor. Kemudian atau bisa bergabung ke learning management system LSM sekolah, boleh. Atau juga mungkin melihat rekaman pembelajaran melalui audio. Bisa ini hanya didengar, kalau dilihat itu hanya didengar. Kemudian juga atau mungkin bisa melihat rekaman pembelajaran melalui video. Jadi ini hanya rekamannya kita lihat. Kalau tidak memungkinkan, nanti Bapak Ibu langsung melihat di kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian untuk telah dokumen juga sama, Bapak Ibu, ada kesulitan. Nanti karena kita tidak langsung ke sekolah, kita hanya melihat mungkin tampilan video dokumen yang tersedia ditayangkan di sekolah, atau pada hari itu Bapak Ibu diminta dan dilihatkan melalui kamera juga dimungkinkan. Tergantung nanti permintaan asal seperti apa. Nah, kalau wawancara mungkin ada masalah. Jadi kita bisa langsung wawancara dengan yang kita butuhkan. Tidak ada masalah. Untuk tadi kita jelaskan, karena tidak ada linknya, kita hanya memberikan link kepada sekolah, kemudian nanti sekolah akan mengisi melalui anak-anaknya link yang dibutuhkan. Ini barangkali beberapa hal berkenaan dengan teknik penggalian data untuk kita diskusikan. Nah, lalu ini agendanya Bapak Ibu kalau ingin dijelaskan juga, agendanya nanti sama seperti kita kemarin. Di awal pembukaan, itu silakan menyampaikan, kemudian sesi pertemuan dengan pimpinan, pertemuan dengan guru, dan pertemuan dengan siswa atau pertemuan dengan orang tua alumni atau guru dan pendidik. Nah, ini tergantung situasi. Kalau Bapak Ibu nanti bisa mungkin melakukan dengan cara pola lain yang bisa lebih efektif, silakan. Tapi kami menggambarkan inilah barangkali langkah-langkah yang bisa dilakukan sebagaimana dicoba kemarin. Jadi tahap awal kita kepala sekolah dulu, unsur mana yang kita minta, penjelasannya, lalu kepada guru, unsur berapa yang kita minta, lalu kepada anak, sampai nanti terakhir kepada komite, orang tua, alumni, dan sebagainya. Kemudian waktunya Bapak Ibu, kita menggunakan waktu selama 2 hari. Memang dalam panduan itu minimal 5 jam per hari, tapi lebih boleh. Jadi kalau kita mulai jam 8, nanti sampainya jam 4 sore atau jam 5 sore, itu masih dimungkinkan, tidak ada masalah. Dan itu nanti akan dikoordinasikan oleh Ban SM. Jadi Ban SM nanti akan mengkoordinasikan Bapak Ibu untuk melakukan sesi ini. Sama seperti kita Zoom hari ini akan diberikan oleh Ban SM. Ada 2 hari Bapak Ibu. Nah, kalau terjadi nanti umpamanya di suatu tempat ya, kadang-kadang sinyal tidak baik, kadang-kadang mungkin tidak dimungkinkan untuk diskusi. Sekiranya nanti pada hari itu Bapak Ibu konfirmasi ke Ban SM. Ditemukan nanti ada sinyal kurang memungkinkan atau kurang baik, nanti kita carikan bagaimana solusi agar tetap pelaksanaan diskusi berjalan dengan baik. Kemudian tim ASEM menyerahkan laporan ke Ban SM itu selambat-lambatnya. Ini paling lambat ya. Tapi saya menduga memang karena kali ini
waktunya amat kasih, waktunya amat terbatas. Memang kami berharap sebelum 1 minggu sudah selesai dilakukan. Karena waktunya memang sangat ini betul sangat mepet. Kita memperkirakan memang akhir bulan ini harus sudah selesai seluruh kegiatan. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menyelesaikan dengan segera, tidak menunggu 1 minggu. Kalau bisa 3 hari, 3 hari atau 4 hari selesai silakan. Indonesia sudah disempurna dan kami harapkan selesai. Kemudian dokumen diperlukan seperti sudah tugas asesor, apa integritas, berita acara, validasi diri. Ini hasil dari apa, dari EDS atau yang disempurna itu Bapak Ibu. Nah, tentang laporannya, laporan konsultasi untuk asesor jangan lupa nanti melampirkan surat tugasnya, kemudian juga melampirkan fakta integritas. Ya, asesor itu sudah dicetak dan melalui digital ya, melalui sistema. Kemudian berita acara pelaksanaan visitasi, cetak dan digital juga ada. Laporan individu itu juga diambil dari digital, dari sistema untuk diambil itu dari ketua maupun anggota. Jadi laporan kelompok juga diambil dari sistema, dari institusional. Rekomendasi juga begitu. Dan terakhir adalah foto visitasi. Kemudian untuk kepala sekolah ini memang mengupload kartu kependudukan. Nah, Ban SN nanti akan melakukan pengecekan terhadap laporan ini format 31, format 31, fakta integritas, format 32, berita acara, format 33, kartu kendali, verifikasi dan tepat kelengkapan. Ini Bapak Ibu, ini contoh formatnya nanti fakta integritas ya, dengan materi yang beribu, masing-masing asesor itu mengisi ya. Kemudian ini berita acara visitasi yang juga tantangannya kepala sekolah A1 A2. Kemudian ini kartu kendali yang diberikan oleh kepala sekolah. Yang keempat ini Bapak Ibu, ini kerennya nanti. Ini yang laporan kelengkapan visitasi itu adalah pertama fakta integritas ya, terkait juga salinannya cetak dari digital. Jadi nanti Bapak Ibu fakta itu nanti diambil dari digital ya. Kemudian laporan itu juga dari digital, dari sistema diambil, dan outnya kelompok juga begitu, dari sistema diambil, rekomendasi juga begitu diambil dari sistema, berita acara juga demikian, dan foto visitasi. Kalau nanti memang ada catatan, nanti akan kita berikan catatan dari hasil laporan itu. Ini barangkali berkenaan dengan kelengkapan laporan hasil visitasi. Nah, sekarang yang kedua adalah panduan menyusun rekomendasi hasil visitasi. Ini yang kedua. Bapak Ibu, sebagaimana kita pahami pada rekomendasi itu lalu, ciri rekomendasi kinerja itu paling tidak ada 4. Ya. Jadi 4 ya. Salah satunya harus muncul. Jadi jangan berpikir nanti keempat-empatnya muncul, tidak. Dalam rekom itu nanti ada muncul mempengaruhi, ada muncul rekomendasi mengarahkan, ada muncul rekomendasi menggerakkan, dan ada muncul rekomendasi memberdayakan. Jadi tidak mesti Bapak Ibu nanti satu rekom itu akan muncul keempat-empat, itu keempat. Salah satu ini ada. Yang pertama mempengaruhi, ya. Mempengaruhi ini maksudnya bagaimana mempengaruhi orang lain untuk mematuhi aturan atau ketentuan yang ada. Jadi kita ingin menggiring kepada sekolah atau guru agar ketika dia membuat sesuatu itu harus punya dasar, harus punya panduan, harus punya jenis. Sehingga dengan keluar dari situ, jadi apa yang disarankan itu umpamanya rekomendasi tentang guru yang membuat RPP, misalnya kepada kepala sekolah atau madrasah agar guru yang menyusun RPP merujuk pada berapa yang mengatur atau jenisnya tentang RPP. Jadi bisa diarahkan nanti kepada panduan. Kita mungkin melihat banyak RPP yang tidak sesuai, maka kita ingin arahkan kepada lihat panduan ini diarahkan kepada panduan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini kalau temuannya memang masalah RPP. Lalu yang kedua temannya mengarahkan. Ini
semua melaksanakan sesuai dengan targetnya apa, di arahnya. Yang umpamanya rekomendasi tentang target semua guru hadir tepat waktu. Jadi kita ingin disiplin. Ya, targetnya disiplin, semua guru tepat waktu. Maka contoh rekomnya kepada kepala sekolah atau madrasah agar diingatkan kembali kepada semua guru untuk mematuhi ketentuan jam hadir dan jam pulang kerja yang benar. Kita ingin arahkan bahwa semua guru itu hadir sesuai dengan arah yang berlaku. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu menggerakkan. Di menggerakkan ini saya memaparkan sarana yang ada untuk peningkatan kinerja. Jadi menggerakkan bagaimana memanfaatkan wadah media yang tersedia untuk meningkatkan kinerja. Jadi bisa untuk yang contohnya umpamanya rekomendasi tentang menggerakkan guru oleh MDU. Contoh rekomnya kepada kepala sekolah madrasah untuk meningkatkan kompetensi gurunya, semua guru dapat memanfaatkan dan aktif dalam bidang pendidikan setiap semester. Jadi salah satunya nanti kalau memang bentuknya berkenaan dengan peningkatan kerja. Lalu yang keempat, yang terakhir ini memberdayakan. Jadi menginformasikan siapa yang perlu diberdayakan. Jadi siapa, apakah guru, apakah anak, apakah usaha. Umpamanya rekomendasi yang menyusun dokumen satu, ya, dengan melibatkan semua unsur. Jadi memberdayakan semua unsur untuk menyusun. Misalnya rekomnya barangkali salah satu adalah kepada kepala sekolah dalam menyusun rekomendasi dokumen satu juga. Jadi juga di sini maksudnya melibatkan pemangku. Nah ini beberapa contoh Bapak Ibu, kemarin juga sudah kita bahas lebih dalam, ya. Hanya mengulang saja. Nah saya kira itu Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Satria. Siap. Nah, ya. Bisa ditampilkan lagi presentasinya Pak Satria. Saya menambahkan sedikit di beberapa poin Pak Satria. Silakan Pak Lena. Silakan di bagian mana Pak Lena? Yang saya nomor berapa tadi ya? Itu laporan ini. Nomor 3 Pak. Halaman 3 Pak. Apa dong? Ini. Yang bagian apa? Lagi Pak. Terus Pak. Ya. Lanjut. Lagi Pak. Lanjut. Ya, Hah? 24 langkah antisipasi. ya Pak. Kita mulai dari nomor 1 Pak yang dilanggar dia Pak. Langkah dia dulu. Oke, di atas. Oke, lanjut lagi Pak. Ini? Oke ya? Iya. Iya, begini ya. Oke, yang ini tidak salah Pak. Ya. Lanjut Pak. Ya. Ada yang tambahan ini hasil dari apa? Dari meeting kemarin. Oke, kita balik ke yang atas lagi Pak. Ini Pak, yang untuk fakta integritas ini otomatis di akun asesor Pak ya. Jadi mereka mengisi dan tanda tangan secara elektronik, kemudian file PDF-nya dikirim ke kita Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti untuk fakta itu di masing-masing akunnya ya. Enggak di asesor satu Pak. Asesor satu dan asesor. Asesor satu dan dua maksudnya Pak. Iya, masing-masing asesor kan. Oke. Tambahan lain bagaimana untuk itu? Slide selanjutnya. Mungkin Pak yang di bawah Pak. Nomor 3 itu Pak. Tadi asesor Tiga aja. dia itu Pak. Tidak?
asesor menelaah dan mempelajari dia. Itu tidak ada lagi, Pak. Iya, itu langsung gitu ya, langsung ke asesmen ya. Asesor langsung melihat di dokumen yang diatur oleh sekolah dan madrasah. Oh, iya, oke, sudah, betul, ya. Terus, Lanjut, Pak. ya. Ada penambahan. Bapak Ibu ini memang dari pos itu seperti ini yang dibuat sebelumnya. Ada anak pengajar. Halo Pak Satria? Iya, sebentar. Ada bagaimana? Sebentar, kita minta lokasi bagaimana dulu kalau ada tambahan. Oh, nomor 8. Bukan bagaimana? Tidak ada lagi, Pak. Foto ada lagi. Berlapan. Untuk yang diupload pada sistem itu, Pak. Ya. Skrip saat pertemuan awal. Oh. Terus visitasi. Kemudian print dengan responden sekolah yang di SD itu ada 10 responden. Kemudian SMP kalau nggak salah itu 10 juga 10. Untuk yang SMA 10 dan yang SMK itu 15 responden juga. Dan yang itu di semua akhir juga. Ya. Ya, Mas. Ya, nomor ya. Ada lagi bagaimana? Oke, lagi, Pak. Oke. Yang nomor 16, Kepala Sekolah Madrasah bersama kedua asesor mengisi berita acara. Untuk berita acara di akun asesor 1 hanya ditulis nama kepala sekolahnya saja, Pak, dan tidak ditanya oleh asesor karena itu sudah barcode, Pak. Jadi otomatis tanda tangan elektronik gitu, Pak. Ya. Ya, sudah. Oke. Ini perubahan baru. Lanjut. Lanjut, Pak. Untuk nomor 19 itu sudah tidak ada, Pak. Ya, seperti tadi ya, sudah. Print screen semua awal, Ya, print iya. screen diwawancarai dan print ya. Ya. Oke. Nomor 20 itu tidak diunggah lagi, Pak. Ya, iya. Sudah, betul sudah masuk situ ya. Oke. Untuk nomor 1 itu sekolah hanya
hasil report ya, hasil rekomendasi. Asesor tidak bisa dibayar kan Pak? Ini yang menentukan Asesor sertifikasi saya. asesor dari pembukaan sampai dengan penutupan di hari kedua. Ya, Itu harus yang sama. ya 2 hari. Oke. Oke, lanjut Pak. Ini yang sudah ada itu. Yang di pos. Oke, sudah Pak. Oke, sudah. Ya. Jadi Bapak Ibu kita memang menggali informasi laporan ini berdasarkan pos yang berlaku tahun ini. Tapi karena ada beberapa perubahan hasil dari uji coba kemarin, dan itu memang Pak Zena dengan Pak Akta dalam itu nanti akan lebih didalami mungkin ketika Pak Akta dengan Pak Zainal menayangkan bagaimana Bapak Ibu mengisi atau melakukan pengisian data informasi di Sekjen. Nah, itu nanti akan lebih lanjut kira-kira kebutuhan apa yang memang berbeda. Tapi kita melihat ini berbeda dan malah lebih ringan tadi. Berita acara fakta sudah ada di akun masing-masing. Kemudian ada foto yang diperlukan adalah foto responden, tidak lagi foto sarana dan sebagainya. Bahkan tadi yang terakhir adalah bukti Bapak Ibu melakukan investigasi itu ada rekamannya. Rekodnya dari hari pertama pembukaan sampai hari. Nah, nanti ya silakan Bapak Ibu untuk mendalami lebih lanjut itu nanti kita melakukan praktek atau latihan bagaimana menggunakan sistem nakal. Sekira mungkin itu tambahan. Terima kasih Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada dia. Saya melihat dari Pak Adi tadi. Bapak Ibu asesor, saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh Buya Satria sudah cukup jelas. Tapi maaf ya, ini ada apa ini? Ada sedikit permintaan ini. Pertama dari Pak Suardiman pada sosialisasi pada sosialisasi pada sekolah mohon diingatkan yang nanti kita ingatkan insyaallah Pak Suardiman. Ya. Kemarin kita juga sudah melaksanakan sosialisasi. Kemudian visitasi dari Ibu Neni ini visitasi proses pembelajaran daring. Maka asesor minta sekolah memberikan link kelas yang dipilih asesor pada hari visitasi atau ada ketentuannya. Ini bagaimana nih Bu ya? Barangkali pada saat kita melakukan visitasi ya, proses pembelajaran ini ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu ya, kita bisa masuk dalam proses pembelajarannya gitu ya. Ya mungkin begini ketika asisten menghubungi sekolah, ya, menghubungi sekolah, itu pastikan juga informasi diberikan. Jadi butuh apa asesor, baik butuh ketika observasi dan yang lain-lain disampaikan ketika menghubungi. Kita akan berkunjung di situ umpamanya hari apa. Kira-kira mungkin. Baik, terima kasih Bu ya. Begitu Bu Neni ya. Dan terakhir ini dari Pak Eri Satria, mohon dikirim revisi PPT-nya ya. Nanti Buya akan revisi sesuai saran dari Pak Zainal. Insyaallah semua akan diberikan materi. Baik, saya rasa cukup Bapak Ibu ya. Kita masuk sesi yang berikutnya. Sesi Pak Zainal dengan Pak Akta tentang sistem. Kami dari tim bertiga, Pak Buya Satria, saya Asri dan Pak Adi Putra, mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.